Ada ibu nangis-nangis ke saya. Ustadz, tolong saya Ustadz. Saya rasa cuma Ustadz yang bisa membantu saya Ustadz. Tolong saya banget Ustadz. Ada apa ibu? Anak saya Ustadz, 16 tahun Ustadz. Ya Allah Ustadz, dia tuh dulunya soleh banget Ustadz. Gak pernah bantah orang tuanya Ustadz. Disuruh sholat ya sholat Ustadz. Disuruh apapun mau Ustadz. Tapi sekarang dia mau murtad. Tolong saya Ustadz. Saya nanya dong, ibu mohon maaf saya mau nanya. Bacaannya ibu tahu nggak apa aja? Iya Ustadz, difotoin buku-bukunya. Oke. Yang kedua, dia sering nonton ibu. Iya. Apa yang dia sering tonton? Ini. Mohon maaf ibu, sekolahnya di mana? Sekolahnya di sekolah salib. Paham ibu sekalian? Lah terus gimana ceritanya? Saya kadang-kadang mikir begini. Kadang-kadang apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tuh nggak sadar bahwasannya masa depan itu ditentukan pilihan yang sekarang. Ah, Ustadz juga sekolahnya di Saverius, tapi nanti bisa jadi muslim, bisa jadi Ustadz. Iya, berapa banyak? Paham Bapak Ibu sekalian? Lah kalau Anda itu menyekolahkan anak Anda bukan di sekolah muslim, orang yang sekolah di sekolah muslim aja banyak yang gak karuan, apalagi sekolah bukan di sekolah muslim, tiba-tiba dia di sana, Bapak Ibu tahu nggak sih? Salah satu kurikulum di sekolah internasional itu memasukkan kesetaraan gender. Itu disampaikan pada mereka, jangan bedain orang berdasarkan hitam dan putih, betul. Jangan bedain orang berdasarkan laki-laki dan perempuan, betul. Jangan ngelihat orang cuma dari laki-laki dan perempuan, masalah. Ini kurikulum internasional harus begitu. Toleransi artinya mentoleransi laki-laki, perempuan, atau yang tidak milih laki-laki dan perempuan. Anda masukin ke sekolah kayak gitu. Ada kemudian di situ diajarkan guru-gurunya. Namanya Kristen, namanya Islam itu agama. Tapi kita jangan fanatik. Kan gitu kan ya? Yang penting itu kita baik secara manusia. Ya jadilah dia orang-orang yang ujung-ujungnya mikir agama gak ada gunanya. Pilihan-pilihan hidup Anda itu mempengaruhi apa yang Anda dapat di masa depan. Paham sampai di sini? Oke, saya ulangi lagi. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Berarti kita nanti adalah hasil pilihan kita yang sekarang. Berarti kalau Anda mau jadi orang yang seperti Anda lihat nih, Anda tanya dulu, Anda ngapain aja di masa-masa yang lalu? Buku apa aja yang Anda baca? Anda ngapain aja? Contoh, saya masuk Islam 2002 berguru sama Fatih Karim. Yang saya tanya sama Fatih Karim ketika saya berguru, Kang, kalau saya manggil beliau namanya Kang Ari. Menurut Kang Ari, kira-kira saya harus baca buku apa aja? Beliau kasih tahu tuh, baca buku Sirah Nabawiyah. Yang mana tulisan siapa? Ibnu Hisham. Oke, baca apa lagi? Ini. Baca apa lagi? Ini. Baca apa lagi? Ini. Baca apa lagi? Ini. Saya pergi ke rumahnya, saya lihat perpustakaannya dia, saya catetin buku-bukunya. Berarti untuk sama seperti Fatih Karim, saya harus baca buku-buku ini. Kan gitu. Kalau saya baca, berarti saya akan mencapai apa yang beliau tahu. Kalau saya sudah baca, belum sampai apa yang dia tahu, saya tanya lagi, Kang, kalau Kang Ari nontonnya apa aja? Nontonnya ini. Kalau baca koran, korannya koran apa? Korannya ini. Kalau kita copy paste pilihan-pilihan orang, hasilnya pasti sama. Betul? Contoh ya, ini bukan hanya dalam hal agama, contoh. Ada orang yang kerja, nanya sama saya, Ustadz, saya itu kerja di perusahaan. Gaji saya Ustadz 2,5 juta. Terus masalahmu apa? Saya nggak cukup Ustadz, maumu berapa? Saya mau gajinya 15 juta. Oke, nggak apa-apa. 15 juta, dia sekarang punya gaji 2,5 juta. Saya nanya sama dia, siapa di perusahaanmu yang digaji 15 juta? Dia bilang, ada Ustadz. Siapa? Financial manager. Itu dapat 15 juta Ustadz ya Ustadz. Saya bilang sama dia, lihat dia kerjanya apa aja, lihat dia bisa apa aja. Kalau kamu bisa hal yang sama kayak dia, kamu bakal dibayar yang sama. Betul nggak? Jadi contohnya kalau Anda bos perusahaan, Anda bayar orang kan karena dia bisa mengerjakan sesuatu. Kalau ada orang yang lain bisa mengerjakan hal yang sama dan dibayar lebih murah, Anda pilih yang mana? Yang lebih murah lah sebagai bos kan itu kan ya. Maka saya bilang, kalau kamu mau digaji 15 juta juga, kamu harus menguasai keadaan atau skill orang yang punya gaji 15 juta. Contoh lagi misalnya, oke, kalau saya mau 25 juta gimana Ustaz? Bisa. Cari siapa yang digaji 25 juta. Lah kenapa? Karena bos itu mikirnya pasti profit. Bos itu mikirnya pasti keuntungan. Contoh, siapa yang digaji 25 juta Ustaz? Ada Ustaz. Siapa? Manajer marketing. Maka tanya sama dia, apa yang bisa dia lakukan sehingga dia digaji 25 juta. Kalau kamu bisa melakukan hal yang sama, kamu pasti dapat 25 juta.
Kalau kamu bisa melakukan hal yang sama dan gak digaji 25 juta, ada perusahaan lain yang nanti akan meng-hire kamu, yang akan ngajak kamu gabung ke perusahaannya dia. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita lakukan sekarang itu adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Berarti besok kita itu jadi apa? Itu tergantung pilihan-pilihan kita yang sekarang. Wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Kata Allah di dalam Al-Quran, perhatikan banget apa yang sudah kamu lakukan di masa yang lalu untuk kejadian besok. Maka besok itu pertanyaannya, maka besok itu balasannya tergantung dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di zaman sekarang. Kadang-kadang saya tuh nggak tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Tapi secara feeling kadang-kadang kita sudah bisa lihat. Kadang-kadang kita sudah bisa lihat ada orang kerjaannya berpuasa terus, nggak ngomongin orang, pinter berbaik sangka pada orang. Kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Kita nggak tahu sholatnya rajin, yang wajib-wajib dilakukan. Insya Allah ini ahli surga. Betul kan ya? Makanya dalam satu hadis Allah katakan Allah mengambil saksi atau hakim, mengambil saksi atau hakim untuk orang di akhirat dari orang-orang di dunia. Apa contohnya? Kata Rasulullah, lihat tuh, kamu bisa lihat orang tuh ahli surga atau ahli neraka, di terakhirnya tuh pas lagi dimakamkan. Atau pas lagi disolatkan. Kata Rasulullah, lihat ada orang yang dia wafat, solatnya ada 3 shaf, kata Rasulullah, ini ahli surga. Kenapa? Karena banyak orang yang menghargai dia. Karena banyak orang sudah melihat kebaikannya dia. Paham sampai di sini? Dalam hadis yang lain, siapa yang wafat? Disolatkan 40 orang, ini ahli surga. Makanya kan kalau lagi ada orang orang disolatkan, seringkali kan ya imamnya ngadep ke belakang dulu terus bilang alal khair, alal khair, alal khair. Ini termasuk orang baik, jamaah ajak, ini orang baik. Kami saksinya ini orang baik. Nah itu contohnya, karena di dunia ini yang dia lakukan sekarang, itu akan menjadikan dia siapa nanti di hari kedepannya. Berarti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lagi malas ngaji, ingat baik-baik, saya hari ini malas ngaji, besok timbangan saya berkurang 1. Tapi kalau saya mau sabar ngaji, sabar berbuat baik, enggak saya lihat sekarang hasilnya, saya lihatnya nanti besok. Imam Ali bin Abu Thalib berkata, bersabar-sabarlah. Hari ini adalah hari beramal, tapi bisa jadi Anda tidak akan lihat perhitungan amal-amalnya. Tapi besok ada hari di mana cuma berhitung saja, tapi tidak ada amal. Paham maksudnya? Hari ini kita beramal nih, kita mungkin gak lihat hasilnya. Tapi besok hasilnya doang yang dilihat, tapi gak boleh beramal lagi. Bisa dipahami maksudnya? Nah itu adalah yang pertama, hidup adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan kemarin, hasilnya hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini, hasilnya adalah besok. Paham sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum hidup adalah pilihan. Yang kedua, hukumnya adalah Anda tidak bisa milih dua-duanya. Kadang-kadang cuma milih bisa cuma 1. Karena kenapa? Manusia itu harus fokus. Anda nggak bisa milih dua-duanya, cuma bisa milih 1. Contoh, baik, buruk, itu cuma bisa dipilih 1. Gak bisa orang tuh jadi orang baik dan jadi orang buruk di saat yang sama. Laki-laki perempuan itu cuma 1. Kalau gak laki-laki yang perempuan gak ada tengah-tengah. Kalau tengah-tengah tuh gak enak Bapak Ibu sekalian. Dan gak jelas. Coba lihat ya. Kalau laki-laki yang meninggal doanya apa? Allahumma firlahu warhamhu. Itu kan ya. Dan segala macamnya lanjutannya. Kalau perempuan kalau meninggal doanya apa? Allahumma firlaha, warhamha, dan seterusnya. Kalau banci, gimana doanya? Hahu itu. Nah makanya Anda itu harus jelas sekarang. Makanya orang bilang ini, Anda mau LGBT apa aja. Ini yang ngomong bukan muslim ya, ada yang menarik. Jadi gini, Anda mau berkeyakinan apa saja. Anda mau berkeyakinan, saya tuh cowok tapi sebenarnya, saya tuh sebenarnya cowok tapi terlahir cewek.
Ada yang berkata, saya tuh sebenarnya cewek, tapi terlahir cowok. Ini bukan muslim yang ngomong. Dia bukan muslim, tapi dia bilang, tapi nanti 100 tahun lagi setelah Anda dikubur, ya, 100 tahun lagi, ada orang gali kuburan Anda, mereka nggak akan bilang, oh ini cowok yang terlahir cewek, atau cewek yang terlahir cowok. Dilihat tulang Anda, itu cuma dua, kalau nggak cowok ya cewek. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi separah apapun, sebisa apapun, sengotot apapun mereka bilang bahwa saya bukan cowok dan bukan cewek. Secara biologis itu ya cowok dan cewek. Cewek tulangnya begini, cowok tulangnya begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Gitu loh maksudnya. Nah maka yang namanya pilihan cuma berapa? Cuma satu. Orang mau masuk surga, pilihannya masuk surga. Orang masuk neraka, pilihannya masuk neraka. Nggak bisa dua-duanya. Kalau ada yang mau dua-duanya, biasanya stres. Bisa dipahami? Mau tes? Mau tes? Oke. Coba angkat tangan kanannya. Nah kayak gini, bentuk angka 5. Angkat tangan kanannya, oke. Sekarang anggap aja wajah saya adalah tujuan. Wajah saya adalah apa? Tujuan. Wajah saya adalah tujuan, tangan Anda adalah penghalang. Tangan Anda adalah apa? Penghalang. Nah sekarang tolong setiap tujuan itu kan ada penghalangnya ya. Coba tolong taruh penghalangnya di depan tujuan. Nah arahin ke wajah saya. Nah arahin ke wajah saya, udah? Nah sekarang tolong pilih, fokus melihat halangannya. Tujuannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sekarang tolong pilih untuk melihat tujuannya. Halangannya kelihatan? Nggak. Ada yang bisa lihat dua-duanya? Nah, kalau ada yang bisa berarti Anda juling. Paham Bapak sekali? Jelas ya? Maka jangan dua-duanya. Ingat, Anda itu menjadi stres ketika Anda maunya dua-duanya. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat sekalian. Stres Anda. Anda mau jadi orang Islami, di saat yang sama Anda mau jadi orang tidak Islami. Anda stres. Anda maunya akhirat tapi juga maunya dunia. Stres Anda. Makanya kalau orang akhirat doang hidupnya tenang. Orang dunia doang hidupnya juga tenang. Bisa dipahami ya. Orang jahat sekalian itu lebih mending daripada orang yang gak jahat, gak baik, gak jelas. Orang yang jahat sekalian dapat dunia. Orang yang baik sekalian dapat akhirat juga dapat dunia. Tapi kalau orang yang gak jahat dan gak baik, dunia jauh, akhirat nggak dapat, paham Ibu sekalian? Nah ini orang yang tengah-tengah tuh jadi nggak enak. Contoh ya, kalau Anda jadi orang baik, orang jahat pasti nggak suka. Ya kan ya? Tapi kalau Anda jadi orang jahat, orang baik pasti nggak suka. Lah kalau Anda baik juga, jahat juga, kira-kira gimana? Di orang baik Anda dicurigai, di orang jahat Anda nggak diterima. Maka fokus aja. Namanya pilihan itu cuma satu yang kita bisa buat dalam satu waktu, nggak bisa banyak. Artinya apa? Kalau Anda mau fokus ke baik, fokus ke baik. Maka halangannya biasanya akan hilang. Contoh pas puasa. Kalau puasa, kita fokusnya pada tujuan. Bismillah, saya puasa supaya anak saya mudah menghafal Quran. Anak saya sekarang ada di pesantren. Saya mau anak saya mudah menghafal Quran. Bismillah, mudah-mudahan puasa saya jadi wasilah bagi anak saya untuk bisa mudah menghafal Quran. Fokus tuh. Insya Allah lapar nggak terasa. Kalaupun terasa lapar, kita bisa untuk mengatasinya. Kalaupun kita merasa haus, kita bisa untuk nahan. Kenapa? Tujuannya yang senantiasa kita fokus. Tapi ada manusia yang suka fokusnya ke halangan. Pernah dengar? Banyak nggak orang-orang kayak gitu? Lihat baik-baik ya ibu-ibu sekalian ya. Kalau ibu-ibu senantiasa ngeluh, kalau ibu-ibu senantiasa banyak alasan, itu nggak akan dapat tujuannya. Paham ya? Jadi jamaah saya jangan ada yang banyak ngeluh. Iya Ustadz, saya tuh pengen banget Ustadz menghafal Quran Ustadz. Tapi kan gimana ya Ustadz ya? Saya kan sudah tua. Kalau sudah pengen jangan banyak alasan. Paham ya? Kalau kata orang Melayu, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Saya ulangi ya, bingung ya. Kata orang Melayu, nak atau tak nak. Mau atau tidak mau. Kalau mau akan keluar 1000 daya upaya. Kalau tidak mau akan keluar 1000 alasan. Jadi artinya kalau sudah mau jangan alasan. Karena alasan berarti kita fokus kepada halangan. Kayak tadi itu loh, ngelihat halangan terus. Ini yang diperhatiin terus. Tujuannya nggak akan nyampe. Tapi kalau kita fokus pada tujuan, halangan itu akan kita tabrak. Halangan itu nggak akan menghalangi kita. Bisa dipahami ya. Jadi fokus kita tuh mau yang mana? Kalau fokus kita belajar, fokus kita kebaikan, Allah akan membuat kita tidak merasakan halangan-halangannya. Seperti kemarin yang saya cerita, ingat?
kalau orang fokus haji, orang fokus umrohnya benar, mau macet-macetan dia bersyukur aja. Mau dia kemudian kurang makan dia merasa enak aja. Mau dia kemudian harus jalan kaki dia merasa nyaman. Kenapa? Karena yang dia fokuskan adalah ridhonya Allah. Yang difokuskan tuh apa? Sama kayak punya anak. Kalau punya anak, fokus kita susah, teriak-teriak, makanan berantakan, malam gak bisa istirahat, belum lagi gede, belum tentu bisa untuk balas budi kita dan segala stres kita. Makanya ya udahlah child free aja lah. Gak usah punya anak aja lah. Kenapa? Fokusnya salah. Tapi fokusnya, saya nanti di lubang liang lahat ada yang doain. Nanti ketika saya sudah di dalam kubur, terang kuburan saya gara-gara amal baik anak-anak saya. Saya pengen anak saya masuk surga bareng-bareng saya. Fokusnya benar, maka insya Allah dia juga benar. Sama kayak berkeluarga, fokus berkeluarga kita tuh apa? Makanya dijelasin dari awal ketika sebelum menikah. Kita itu mau cari apa? Setiap hari bangun kita harus lihat dan ingat baik-baik jelas kita itu mau nyari apa. Karena kalau kita nggak jelas mau nyari apa, yakin hidup kita sia-sia. Lihat banyak orang yang hidupnya ditanya, kamu tuh mau nyari apa? Ya kita jalani aja dulu. Itu jawaban berbahaya itu. Kita jalani aja dulu. Itu pernyataan berbahaya. Kenapa? Orang yang bilang kita jalani aja dulu, gak punya tujuan, ujung-ujungnya apapun yang datang akan direspons. Bisa dipahami ya? Tapi kalau ada yang orang punya tujuan nih, dia ngelihat ini sesuatu yang datang berhubungan gak dengan tujuan saya? Kalau gak berhubungan, ngapain? Contoh, ya namanya perempuan. Kadang-kadang saya juga sama. Istri saya bilang gini, Abi bulan depan anak-anak liburan. Kita pergi yuk. Saya bilang saya banyak kerjaan. Tapi kan kita kan sudah lama gak pergi. Terakhir kali kan baru tahun kemarin kalau gak salah. Tapi gak apa-apa lah kita pergi. Saya bilang kita punya tujuan. Dan kita tahu kalau kita pergi lagi keluar di lain yang kita pergi. Sudah pergi umroh, sudah pergi Turki, setahun sudah ada jadwalnya. Kita tambah lagi pergi yang lain. Ini tujuan kita gak dapat-dapat. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ada uang? Ada. Ada waktu? Ada. Tapi kita tahu tujuan kita di sini. Lah kalau saya tujuan ini kita tidak fokus, gak bisa dapat. Karena gak bisa saya berada di dua tempat di saat yang sama. Saya bukan Naruto yang bisa belah badan, paham Bapak sekalian? Artinya adalah apa? Fokus itu cuma satu, gak bisa dua. Paham sampai di sini Bapak sekalian? Kalau kita punya tujuan, kita akan mudah untuk memilih sesuatu itu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang kita tuh bingung karena kita nggak tahu tujuan kita tuh apa. Saya tuh bingung Ustadz, hari ini saya mau pakai baju yang mana, warna merah atau warna hijau. Tujuan pakai baju tuh apa? Gitu kan ya. Nah kalau kita sudah tahu tujuan pakai baju apa, gampang. Itu perkara baju. Dalam perkara yang lain, saya bingung Ustadz, duit saya ini mau kemana. Kalau tujuan kita sudah jelas, kita nggak akan bingung. Ustadz saya bingung, saya ini nggak punya duit. Kalau orang sudah punya tujuan nggak bakal bingung juga. Paham ya? Hanya orang nggak punya tujuan bingung. Karena nggak punya tujuan. Dia punya duit salah, dia nggak punya duit salah. Dia punya suami salah, nggak punya suami juga salah. Makanya tujuan itu penting dan fokus pada tujuan itu penting. Yang ketiga, udah berapa tadi? 2. 1. Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan di masa yang lalu. Kita yang besok adalah hasil yang sekarang. Yang 2. Cuma satu pilihan yang bisa kita buat dalam satu waktu. Jangan banyak-banyak. Kalau mau baik, baik aja. Kalau mau buruk, buruk aja. Jangan dua-duanya. Yang ketiga, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Oke, setiap pilihan pasti punya apa? Konsekuensi. Tidak ada satupun pilihan yang tidak punya akibat. Semakin besar Anda pengen, siap-siap semakin besar konsekuensinya. Jelas sampai di sini? Saya mau masuk surga tanpa hisap. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh, itu konsekuensinya lebih besar daripada yang pengen masuk surga pinggiran aja. Ya Ustadz saya sudah nggak apa-apa lah Ustadz saya masuk surga pinggiran aja. Itu juga ada konsekuensinya. Paham ya? Jangankan pilihan-pilihan baik. Jadi orang jahat aja ada konsekuensinya. Contoh, ibu-ibu masuk masjid kajian ada konsekuensinya?
Ada. Apa konsekuensinya? Tepat waktu, harus keluar uang buat jalan, naik angkot. Di sini kadang-kadang kita keluarin sedekah walaupun itu tidak wajib. Itu konsekuensi semua. Perhatian, yang jelas ngeluangin waktu. Itu konsekuensinya. Pergi ke diskotik bayar nggak? Wah, udah pengalaman kayaknya itu kan. Lihat ya. Ikut kajian kadang-kadang keluar uang buat ongkos. Emang pergi diskotik nggak keluar ongkos? Keluar juga. Kadang-kadang konsekuensi berbuat jahat itu lebih besar daripada konsekuensi berbuat baik. Nikah ada konsekuensinya. Nyiapin mahar, lalu kemudian cari istri yang baik, suami yang baik, lalu kemudian minang, lalu kemudian nikah, bikin akad nikah dan segala macam. Zina emang gak ada konsekuensinya? Ada juga. Setiap pilihan punya konsekuensi. Masuk surga ada konsekuensinya nggak?